Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, ada 3 kunci agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Kunci yang pertama adalah syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, tangan untuk berpegang, kaki untuk berjalan. Semua itu tidak semua orang lain dapat memilikinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak di antara kita yang saat ini sakit, di rumah sakit, ingin sehat, tapi apa daya, jauh dari kata sehat. Banyak di antara kita yang saat ini ingin kesana kemari, tapi jauh, hidup di penjara. Dan banyak di antara kita yang sehat, banyak nikmat, tapi jauh dari kata iman. Maka dari itu, sebagai seorang hamba, kita semua wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab lawan dari kata syukur adalah kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai saja kalian syukur, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat kalian. Andai saja kalian kufur, kata Allah, niscaya azabku sangat pedih. Untuk itu sudah semestinya kita sebagai hamba Allah bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bersyukur kepada Allah? Yakni dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah SAW sedang ibadah, kaki beliau sampai bengkak, kaki beliau sampai pecah-pecah, sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah SAW? Qad ghafarallahu laka kama taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosamu sebagaimana dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kemudian secara diplomatis Rasulullah SAW menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakuron." Apakah aku tidak menginginkan menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur, hamba yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah sabar akan cobaan. Kita manusia hidup di alam dunia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan. Terkadang cobaan itu hadir dalam diri kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, kerabat kita, dan semua itu bisa menjadi cobaan dalam diri kita. Dan cobaan itu adalah tangga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian sebagaimana cobaan orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu.
mereka ditimpa kemalaratan, kemadaratan, dan diguncangkan dengan berbagai cobaan. Hatta yaqula rasul walladzina amanu mahu, sehingga para rasul dan orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Untuk itu ibarat emas tidak akan mahal tanpa adanya ujian dan cobaan, karena ujian itu yang membuat diri kita mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak sama seperti mereka yang dilahirkan dari rahim orang kaya. Mungkin di antara kita ada yang dilahirkan tidak sama dengan mereka yang dilahirkan dari rahim seorang pejabat. Mungkin di antara kita tidak sama seperti mereka yang dilahirkan dari orang-orang sukses. Tetapi kita harus selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan ada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anallahu la ilaha illa ana." Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak syukur akan nikmatku. Walam yashbir alal bala'i, dan dia tidak sabar akan cobaanku. Walam yardo biqodoi, dan ia tidak ridho akan ketentuanku. Fal yattakhid robban siwaya au siwai, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain daripadaku. Untuk itu, masyiral muslimin rahimakumullah, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk belajar syukur terhadap nikmat Allah, sabar akan ujiannya, dan menerima terhadap ketentuannya agar kita semua bahagia dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.